banget Yang pertama, MLD di area tungkai yang harus kita pahami itu adalah di tungkai ada namanya watershed. Kalau di Indonesia kan batas aliran air. Batas aliran air ini adalah suatu bagian di tubuh tertentu yang minimal kandungan minimal yang hampir tidak ada pembuluh arteri, vena maupun kapiler. Limfe yang hampir tidak ada pembuluh arteri, vena dan limfe. Sehingga batas aliran air itu sulit untuk dilewati air maupun cairan. Sehingga batas aliran air itu akan sulit untuk dilewati air atau cairan. Nah, kalau secara umum seluruh tubuh, watershed atau batas aliran air itu kita mengenalnya dengan garis midline, garis tengah tubuh, ya, garis midline. Ya, pada laki-laki, ya, garis midline itu dimulai dari kepala, ya, garis sutura atau kita tahu garis imajiner yang memisahkan antara cerebrum kanan dan cerebrum kiri. Nah, kemudian ada di bagian depan ke arah hidung, mulut memisahkan wajah sisi kanan dan sisi kiri. Sehingga ketika saudara praktek massage pasti gerakannya selalu dari midline menuju ke tepi. Ya, dari midline menuju ke tepi. Kenapa? Karena di sini tidak ada limfenya, minimal sekali jaringan-jaringan limfe ada di tengah. Justru lebih banyak ada di bagian tepi, gitu ya. Kemudian turun di sepanjang trakea, sepanjang sternum. Ya, kalau saudara pernah menonton Park Boon melakukan incisi tepat ada di garis midline sternum, ya, Park Boon incisinya itu tidak keluar darahnya. Tapi itu kan di drama Korea. Kemudian sepanjang ke Processus, kemudian ada di tepat ada di midline abdomen, kemudian umbilicus. Pada laki-laki garis midline itu ada kelebihan. Nah, itu tidak dijumpai pada perempuan. Mungkin Tuhan garisnya itu kebablasan, kepunjulan. Sedangkan di kaki tahu kepunjulan. Kelebihan. Nah, itu makanya pada laki-laki itu garis midline itu berlebihan. Ya ada 10, ada 12 cm rata-rata, 12 cm rata-rata. Kelebihan garis midline-nya itu. Kalau orang Amerika itu bisa sampai 20-25 cm kelebihannya. Kemudian kalau orang Arab ya sekitaran itu, orang Afrika mungkin lebih panjang lagi bisa sampai 30 cm. Saya tidak tahu. Saya juga menelusuri kenapa midline bisa berlebihan. Gak usah dicatat midline berlebihan. Apa? Jangan dicatat itu, nanti kalau kamu UTS itu nggak akan keluar soal UTS itu. Nah, watershed di, nah kalau ini nanti mungkin keluar kalau
Kalau midline yang berlebihan 12 cm nggak akan keluar. Kalau dihitung ke bawah, watershed itu dimulai dari tuberositas tibia, kemudian berjalan sepanjang linea tuberosita, nah, ke arah malleolus medialis. Nah, karena watershed atau batas aliran air itu ada di tuberositas sampai mengarah ke malleolus medialis, maka kita nanti pada tungkai bawah ketika kita akan mengalirkan limfe pada sisi antromedial, maka kita akan alirkan ke nodus popliteus dari sisi medial. Sedangkan cairan interstisial aliran limfe yang dari sisi lateral akan kita alirkan melewati sisi lateral menuju ke nodus limfaticus. Jadi kita akan sulit mengalirkan cairan dari sini melewati, kita akan sulit. Oke? Sehingga nanti ketika saudara akan mendapati pasien dengan edema pada lateral tibia, maka proses pengalirannya harus melewati bagian lateral. Jangan dialihkan ke sana. Ini suatu hal yang sulit dilakukan. Gitu ya. Contoh misalkan nanti saudara akan mendapati fraktur tibia fibula, itu fraktur apa namanya? Fraktur cruris, entah atau mungkin sprain ankle yang ada bengkak di daerah ankle. Fraktur cruris entah ada di sepertiga distal tengah atau proksimal. Kemudian sudah akan mendapati bengkak misalkan pada kasus avulsi tibia, ya, bengkaknya lebih ke arah sana atau ke arah sini. Kalau bengkaknya ke arah sana berarti nanti dorong bengkaknya ke lewat medial, tapi bengkaknya ada di sini, sebenarnya di sini ya, jangan dicampur aduk. Oke. Nah, untuk melakukan MLD pada tungkai, maka kita harus melakukan proximal pretreatment, mendrainase, mengosongkan cairan limfe pada bagian proksimalnya. Nah, proksimal dari limfe adalah ductus thoracicus. Nah, maka ductus thoracicus, tidak ya Mas ya? Nah, ductus thoracicus cara mengosongkannya itu dengan cara breathing teknik yang sudah Pak Yuka ajarkan, ya, yaitu dengan melakukan scoop, strokes, ya, mengikuti irama pernapasan pasien. Saat inspirasi ikuti irama, saat ekspirasi tekan, lalu scoop, dorong ke arah proximal, ya. Kemudian tekan, scoop. Saat ekspirasi tekan lalu scoop. Oke. Tekan scoop. 4 5 6 Kayak biasanya tuh 7, ya. Nah, setelah kita kosongkan
ductus thoraxicus. Nanti tulisannya di sana tuh kan, tinggal di foto aja. Biasanya kan sudah kan foto. Ya. Mengosongkan ductus thoraxicus. Berikutnya kita kosongkan nodus iliacalis. Nodus iliacalis itu posisinya ada di bagian dalam dari tulang ilium. Ya. Sias, plista iliaca, nah sebagian dalamnya sini. Oke. Nah, cara melakukannya adalah pasien diminta untuk fleksi hip, ya. Kemudian kita palpasi posisi sias, ya. Kemudian kita letakkan tangan kita masih tangannya masih scoop membentuk sikop, ya. Seperti ini kita tekan ke bawah, kita ikuti irama pernapasan pasien, ya. Nanti gerakan scoopnya itu adalah menuju ke ductus thoraxicus, ya, ke arah sini. Jadi scoopnya ke arah sini. Oke. Oke, kita ikuti ritme pernapasan pasien. Tekan scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. 5, 6, 7. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan MLD pada area tungkai. Nah, MLD pada area tungkai kita awali dengan average dari sisi medial ke arah femoral, dari sisi lateral menuju ke femoral, ya, 2 kali seperti ini. Kemudian kita boleh menggunakan hook untuk mendrainase nodus femoralis. Tetapi nodus femoralis itu letaknya tersebar luas di daerah inguinal, di daerah inguinal, ya, di daerah inguinal, di selangkangan itu sebar sangat luas. Nah, boleh saudara nanti rotari berpindah-pindah tempat, tidak ada masalah, ya, kalau saudara memang punya cukup waktu, ya. Tapi kalau Pak Yoga lebih senang yang versi simpelnya. Untuk versi simpelnya, ringkasnya, ya, Pak Yoga akan menggunakan stationary strokes menggunakan telapak tangan, ya. Posisinya nanti di posisi medial, anterior, dan lateral. Untuk yang medial terlebih dahulu, gerakannya adalah gerakan melingkar. Ketika gerakan menuju ke inguinal, berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga gerakannya adalah tekan, rileks, ya, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Ingat, tekanannya hanya cukup untuk menggerakkan kulit saja, ya. Tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7. Saudara boleh pindah ke bagian anterior, saudara boleh pindah ke bagian distalnya, ya. Jika kalau bagian distalnya, maka gerakannya adalah tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Kemudian sisi anteriornya, ya. Nah, gerakan anteriornya tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Kemudian pindah ke distalnya, ya.
rileks, tekan rileks, tekan rileks, rileks, tekan rileks, 5, 6, 7. Oke, yang benar seharusnya kulit telapak tangan fisioterapis langsung kontak dengan kulit pasien ya. Nah ini hanya kondisi tertentu saja Pak Yoga melakukannya ini ya supaya pasiennya tidak malu dan di Sarasehan tidak mengisi dosen mengharuskan membuka celana ketika jadi Pegangin. probadus. Nah supaya nggak ngisi ya. Ini. Nah kemudian Aku nih pegang. di sisi lateral maka kita minta pasien internal rotasi supaya memudahkan kita. Pegangin ini langsung. Nah, kita boleh tekniknya dengan telapak tangan seperti ini. Boleh juga posisinya begini. Ya, tergantung ada saudara lebih nyaman suka yang bagaimana ya. Kebetulan Pak Yoga punya kursi sambil duduk ya Pak Yoga kanukanya sambil duduk. Nah, gerakannya adalah gerakan melingkar. Ketika gerakan menuju ke inguinal diberikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan rileks, 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 6, 7. Kemudian pindah di distalnya ya. Sehingga gerakannya masih sama, gerakan melingkar ketika gerakan menuju ke inguinal berikan tekanan, kembalinya rileks. Tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5, 6, 7. Nah, kalau masih panjang pindah lagi. Tergantung dari rasio panjang kaki pasien dengan lebar telapak tangan fisioterapis ya. Nah, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 4, 5, 6, 7. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan mengarah ke MLD area lutut. MLD area lutut sedikit kompleks dikarenakan di area lutut ini ada 2 persendian, yaitu sendi patellofemoralis dan sendi tibiofemoralis. Karena dia murni ada di persendian, maka kita akan MLD-nya itu secara superficial dan secara deep. Yang kita drainase superficial ini adalah pembuluh limfe ekstra artikuler, sedangkan yang deep kita mendrainase cairan yang intraartikuler. Ekstra artikuler itu berarti cairan yang di luar sendi, cairan yang berada di bawah kulit. Sedangkan intraartikuler berarti cairan yang ada di dalam sendi. Ya, contoh, ketika saudara nanti mendapati pasien osteoartritis grade 2, yang mana pasien OA grade 2 ini akan dijumpai sinovitis, lututnya membengkak karena ada inflamasi cairan sinovial. Atau mungkin nanti saudara mendapati pasien pasca rekonstruksi ACL, cedera meniskus, bengkak pada lutut, maka saudara harus bisa mengidentifikasi bengkaknya ekstra artikuler atau intra
artikuler. Ya, ada di sendi patellofemoralis atau ada di sendi tibiofemoralis. Harus paham dulu, karena arahnya berbeda. Ketika kita akan mendrainase sendi patellofemoralis, maka arah pengaliran cairan menuju ke inguinal, ya, menuju ke nodus femoralis. Sedangkan kalau kita mendrainase sendi tibiofemoralis, maka arah cairannya menuju ke nodus popliteus. Ada di sini. Itu yang membedakannya. Jangan bingung. Tapi kalau bingung ya nggak apa-apa. Ya, oke, kita lakukan MLD pada sendi patellofemoralis. Patellofemoralis superficialis dengan cara stationary stroke menggunakan thumb. Ya, gerakannya adalah tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Ya, kemudian tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Kemudian sisi medianya tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, dan tekan, dorong. Kemudian untuk mendrainase intraartikuler sendi patellofemoralis kita menggunakan hook. Hook seperti ini, kita tekan di celah sendi antara patella dengan femur, ya, tekanannya ke arah dalam, kemudian dorong ke arah inguinal, kembalinya rileks, sehingga gerakannya adalah tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. Kalau gerakannya tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. Oke, ini ya. Oke, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. 5, 6. Nah, teknik MLD ini cukup efektif jikalau pada tes balut teman menunjukkan hasil positif. Ya. Anda sudah pernah bisa melakukan tes balut teman? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Nah, Tes muka odem pada lu tuh. saya nggak akan ngajari tes balut teman karena itu sudah diajarkan di pemeriksaan. Pemeriksaan itu pada sendi tibiofemoralis. Untuk sendi tibiofemoralis yang superficialis kita menggunakan thumb dari patella menuju ke popliteus. Yang di MLD yang bagaimana? Yang sekitar celah sendi. Ya, di antara celah sendi, maka kita harus palpasi di manakah celah sendinya antara malleolus, condylus femur dengan tibia pledu. Di sini ada celah sendi. Nah, kita lakukan thumb stationary stroke thumb dari patella menuju ke popliteus. Ya. Tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Ini dilakukan di sisi medial, juga dilakukan di sisi lateral. Tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan. Setelah superficial kita lakukan drainase yang dalam, deep, intraartikuler, menggunakan hook 3 jari boleh, 4 jari boleh. Kita letakkan ada di celah sendi, ya.
Ya kita harus palpasi bener, jangan sampai Dari sini kelihatan. jangan sampai MFD-nya di sini. Kamu di samping tangan nggak? Kenapa di sini tidak boleh? Ini adalah suprakondyler femur. Dari samping Ya, maka kita harus palpasi di mana letak celah sendinya. Nah, sudah ketemu, gerakannya sama, tekan, dorong ke arah popliteus, kembalinya rileks. Tekan, dorong. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Tekan, dorong, rileks. Tekan, dorong, rileks. Oke? Tekan, dorong, rileks. 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 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita lakukan hook stroke pada nodus popliteus. Caranya, ya, lutut pasien sedikit fleksikan, kemudian dua tangan kita membentuk hook secara bersamaan, lakukan gerakan sirkuler melingkar di popliteus. Gerakannya ke arah inguinal, diberikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga gerakannya adalah tekan, rileks. Tekan, rileks. Nah, tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. 5, 6, 7. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan berpasangan praktek. Ya, boleh.